Pemirsa, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan bahwa Indonesia ini mengalami penurunan pendapatan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Lantas, apa dampak dari penurunan pendapatan negara dan bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya masih bersama dengan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang, Pras. Apa kabar Anda hari ini? Saya baik, terima kasih, Baik, Pras. terima kasih. Ini topik yang menarik, Mangi. Kalau kita bicara mengenai pendapatan negara Indonesia, kita tahu pandemi ini kan cukup menekan. Tidak hanya Indonesia, bahkan semua negara di dunia yang terdampak dari COVID-19 pun merasakan hal yang sama. Bagaimana laporan yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pendapatan nasional kita di sepanjang tahun 2020? Silakan. Iya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, jika seseorang harus memenuhi kebutuhan yang mendesak, namun ternyata orang tersebut ini tidak memiliki uang yang cukup, maka hal yang bisa dilakukan oleh orang tersebut adalah mungkin dengan mengambil dana dari tabungan ya atau dana simpanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun bagaimana jika tabungannya pun ini ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya? Kemudian hal lain yang bisa dilakukan oleh orang tersebut adalah dengan berhutang atau meminjam uang kepada orang lain, dan ternyata hal tersebut juga berlaku ini terhadap satu negara, di mana jika satu negara tidak memiliki pendanaan yang cukup ya untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan meminjam uang atau berhutang kepada negara lain atau pihak lainnya. Nah, namun sebelum saya bicara lebih jauh mengenai hutang, sebenarnya kenapa sih satu negara ini bisa berhutang kepada negara lainnya? Karena memang pendapatan dari negara tersebut ini lebih rendah dibandingkan pengeluarannya ya, jadi pengeluarannya ini lebih banyak dan tidak seimbang. Dan ternyata memang jika kita bicara mengenai pendapatan di satu negara, untuk Indonesia sendiri ini terbagi atas 3 kategori. Yang pertama ada pendapatan negara yang berasal dari pajak, kemudian pendapatan negara yang berasal dari bukan pajak, dan juga pendapatan negara yang berasal dari hibah. Untuk pendapatan negara yang berasal dari pajak ini contohnya adalah PPN, kemudian PPH, lalu PBB, dan juga pajak ekspor impor. Kemudian pendapatan negara yang berasal dari bukan pajak, ini contohnya adalah keuntungan yang didapatkan dari perusahaan BUMN. Dan menurut data dari Kementerian Keuangan hingga Oktober 2020, untuk pendapatan negara secara keseluruhan ya, ini jumlahnya baru mencapai 1.200 triliun rupiah atau baru sekitar 75% dari target, di mana targetnya adalah sekitar 1.600 triliun rupiah, Pras. Berarti memang masih jauh begitu dari target yang sudah ditetapkan sendiri oleh pemerintah ya untuk di APBN tahun 2020 ini. Tapi kalau bicara mengenai jumlahnya ini, Mangi, bagaimana dari sisi pendapatan negara yang berasal dari pajak, kemudian non-pajak begitu? Apakah memang jumlahnya pun juga mengalami penurunan yang signifikan karena memang dari sisi targetnya juga belum bisa tercapai begitu? Ya, baik. Untuk pendapatan negara yang berasal dari pajak ini hingga Oktober 2020 baru sekitar 991 triliun rupiah atau baru terrealisasi ya sekitar 70,6% dari targetnya sekitar 1.400 triliun rupiah. Kemudian pendapatan negara yang berasal dari bukan pajak ini sudah mencapai 278 triliun rupiah dari 294 triliun rupiah atau telah terrealisasi sekitar 94%. Kemudian dari penerimaan hibah ini juga sudah mencapai 7,1 triliun rupiah. Nah, dari data yang saya sampaikan barusan bisa kita cermati lebih jauh lagi, ternyata memang pendapatan negara yang berasal dari pajak ini terkontraksi cukup dalam ya, di mana pendapatan dari pajak ini jumlahnya masih sangat minim dan kecil sekali. Dan memang hal tersebut ini disebabkan oleh banyaknya sektor-sektor usaha di Indonesia yang saat ini mengalami kerugian, kemudian mengalami penurunan pendapatan yang akhirnya secara tidak langsung juga berdampak terhadap penurunan kontribusinya terhadap pajak di Indonesia. Dan memang hal tersebut juga disebabkan oleh banyaknya sektor-sektor, baik itu sektor migas maupun non-migas, yang kontribusinya juga semakin sedikit di masa pandemi COVID-19 ini, Pras. Betul sekali, betul Mangi. Memang karena kalau kita cermati dengan kondisi kinerja ekspor kita yang memang terkendala dengan adanya pandemi, kita tahu sektor komoditas yang menjadi andalan Indonesia baik pertambangan, migas maupun juga perkebunan pun mengalami tekanan yang sama. Belum
belum lagi ditambah dengan adanya beragam program stimulus ya yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha maupun wajib pajak perorangan begitu. Jadi memang ini menjadi salah satu juga yang menyebabkan dari sisi penerimaan negara dari pajak mengalami penurunan meskipun pemerintah masih terus berupaya ya mengejar target dari pajak, kemudian mencari sumber-sumber lain begitu untuk menjadi penerimaan negara. Dan kalau kita bicara mengenai tadi PPh, pajak penghasilan khusus migas, memang ini per Oktober juga mengalami kontraksi yang lumayan besar ini, Mangi, sekitar 46%-an begitu kalau berdasarkan data yang sudah kami himpun ya, berdasarkan dari riset yang sudah dilakukan. Dan itu dari PPh migas 46,5%. Kemudian dari yang non migasnya ini juga berdasarkan info yang sudah kita terima dan kita dapatkan itu 19% dari kontraksi yang dialami. Jadi memang penurunan yang dirasakan dari pajak-pajak tadi sudah mulai terasa secara keseluruhan untuk penerimaan negara. Kemudian dari sisi pendapatan pajak dari pajak bumi dan bangunan pun juga terkontraksi lumayan juga, kita lihat sekitar 17%. Jadi dari berbagai sumber-sumber atau pos-pos penghasilan bagi pemerintah pun mengalami tekanan yang sama begitu, Mangi, karena memang pandemi COVID-19 ini memberikan suatu dampak yang luar biasa dan tentunya pembelajaran juga ini bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia secara umum. Itu dia. Tapi kalau kita lihat bagaimana ini bicara mengenai defisit APBN ya, tadi kan sudah kita sampaikan kaitannya dengan penerimaan. Kemudian bagaimana dengan defisitnya kalau kita lihat apakah semakin melebar begitu, dan juga kita tahu kan ada batasan-batasan yang menjadi risiko yang harus ditanggung juga oleh pemerintah, Mangi. Ya, memang jika kita bicara mengenai defisit APBN ya, ini berhubungan sekali dengan pendapatan negara yang kian berkurang dan jumlahnya ini minim sekali, maka dikhawatirkan akan menyebabkan defisit APBN ini juga kian melebar nantinya, di mana menurut data dari Kementerian Keuangan hingga Oktober 2020 untuk defisit APBN ini telah mencapai 700 triliun rupiah atau sudah sekitar 4,67% dari PDB Indonesia. Padahal Pras dan juga pemirsa, batas normalnya ini hanya sekitar 3% dari PDB. Dan memang hal tersebut juga disebabkan ya karena belanja pemerintah yang cukup tinggi untuk salah satu contohnya adalah untuk penanganan COVID-19. Kemudian tadi sudah sempat Pras juga sampaikan begitu banyak ya bantuan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah baik itu kepada masyarakat maupun kepada pelaku usaha terkait dengan kebijakan-kebijakan fiskal. Namun satu hal yang perlu diperhatikan ke depannya, jika defisit APBN ini kian melebar nantinya bisa saja menyebabkan utang luar negeri Indonesia ini juga semakin membengkak untuk ke depannya, Pras dan juga pemirsa. Itu dia. Kalau kita bicara mengenai utang, karena ini salah satu alternatif pembiayaan juga yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan surat utang atau obligasi ya, baik yang untuk ditujukan untuk investor luar negeri, kemudian institusi dan juga retail. Jadi kalau sejauh ini bagaimana dengan porsi utang yang sudah didapati ataupun paling tidak yang terjadi saat ini yang dialami oleh pemerintah Indonesia, Mangi? Ya, jika kita bicara mengenai utang luar negeri, ya memang di setiap bulannya ternyata di tahun 2020 ini terus meningkat, Pras dan juga pemirsa. Di mana menurut data dari Bank Indonesia sendiri, pada bulan Juni 2020 porsi utang luar negeri Indonesia ini telah mencapai 409 miliar dolar Amerika. Kemudian pada bulan Juli kembali meningkat menjadi 410 miliar dolar Amerika, dan pada Agustus ini meningkat lagi menjadi 413 miliar dolar Amerika. Dan ternyata Indonesia ini menjadi negara ketujuh dengan hutang terbanyak ya di seluruh dunia untuk negara dengan berpendapatan menengah ke bawah. Dan jika kita bicara mengenai utang luar negeri, sebenarnya ini terbagi atas 3 kategori ya. Utang luar negeri yang berasal dari pemerintah, kemudian berasal dari BI dan juga dari swasta. Dan yang perlu dikhawatirkan saat ini adalah ternyata utang luar negeri dari pemerintah ini yang porsinya paling banyak dan kian membengkak, di mana ternyata menurut Kementerian Keuangan sendiri sekitar 29% utang pemerintah ya, utang luar negeri yang berasal dari pemerintah ini adalah didominasi oleh falas atau valuta asing, Pras. Dan mungkin Pras juga bisa sampaikan kepada pemirsa mengenai rasio pembayaran utang Indonesia sendiri bagaimana, Pras?
Ya, bicara mengenai rasio tingkat utang Indonesia memang ada peningkatan meskipun kita tahu batasan dari IMF sendiri adalah 25%, tapi yang terjadi saat ini peningkatannya mencapai 29,5%. Memang ada rasio yang mengalami peningkatan begitu dari sisi kemampuan Indonesia dalam membayar hutang. Tapi kan ini juga terus dipantau ini oleh pemerintah baik dari Kementerian Keuangan maupun otoritas lainnya begitu kaitannya dengan jumlah utang yang terus bertambah. Karena kita tahu juga tadi dengan utang yang ditambah pun kita juga mencoba untuk menutupi berbagai juga kan yang sudah disiapkan oleh pemerintah kaitannya dengan penggunaan dana dari APBN. Tapi kekurangan itu pun juga kita harus cari sumber-sumber lainnya. Sementara di sisi lain ada pendapatan negara yang mengalami penurunan misalnya dari sektor pajak tadi. Jadi kalau kita bicara mengenai sektor utang pun tidak hanya dari yang di luar negeri saja, di dalam negeri pun pemerintah mencoba ini mencari bagaimana sumber pendapatan dengan mengeluarkan surat utang yang ditujukan untuk investor-investor retail yang bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat Indonesia. Dan mereka pun bisa menjadi investor ya dengan memilih ataupun mengambil porsi dalam kepemilikan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Kita tahu ada beberapa yang diantaranya belum lama ini kita lihat ada SBR atau Saving Bond Retails 009 ini. Kita lihat realisasi penjualannya sudah mencapai 2,25 triliun begitu ya berdasarkan data yang sudah kami himpun. Kemudian ada Sukuk Retail 12, ini juga realisasi penjualannya lebih dari 11,45 triliun. Kemudian ada Ori 17 tepatnya begitu, yieldnya sekitar 6,4%. Tapi kalau kita lihat dari realisasi penawaran yang sudah disampaikan oleh pemerintah pun nampaknya diserap cukup baik ya oleh masyarakat investor di Indonesia. Dalam artian banyak sekali masyarakat yang justru tertarik menjadi investor dengan beragam yield ataupun imbal hasil yang ditawarkan oleh pemerintah di satu sisi, karena ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi jaminan bahwa surat utang ini akan gagal bayar itu bisa dikatakan bisa nol atau zero begitu. Sehingga membuat menjadi daya tarik tentunya bagi masyarakat investor dalam menanamkan modal mereka yang nanti juga digunakan dana-dana yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh pemerintah ini dari obligasi-obligasi tadi adalah untuk membiayai, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dan membiayai kekurangan dari APBN kita begitu Mangi. Iya, dan memang menurut beberapa ekonom di Indonesia ini lebih baik ya negara ini berhutang kepada negaranya sendiri dibandingkan dengan berhutang dengan negara lainnya, karena ternyata jika terjadi gagal bayar untuk utang luar negeri ini dampaknya bisa dirasakan sampai dengan ke masyarakat, di mana salah satu dampak yang terjadi ya, dampak buruk yang bisa terjadi akibat terjadinya bayar gagal utang tadi ini, perbankan bisa kolaps, kemudian bisa saja investor ini kehilangan kepercayaan terhadap negara tersebut, yang mana nantinya keadaan pasar modalnya ini bisa kacau bahkan hancur. Kemudian pastinya pendanaan dari pemerintah kepada masyarakat juga ini bisa terhambat, yang menyebabkan nantinya bisa saja terjadi kerusuhan karena masyarakat ini merasa harus menyelamatkan dirinya sendiri, dan memang akhirnya disarankan ya oleh beberapa ekonom ini agar Indonesia berhutangnya terhadap negeri saja, istilahnya seperti itu ya. Tentunya tadi dengan mengeluarkan contohnya surat berharga negara ya, kemudian tadi ada Ori, kemudian ada Sukuk Retail juga yang ternyata sebenarnya bisa dijadikan sarana investasi juga bagi masyarakat sendiri. Dan tentunya pemerintah juga bisa memanfaatkan sektor-sektor lainnya yang masih bergeliat di masa pandemi COVID-19 ini, Pras dan juga pemirsa. Salah satu contohnya adalah sektor digital ya, di mana pajak yang dihasilkan dari sektor digital ini pada bulan September dan Oktober 2020 lalu jumlahnya sudah mencapai 297 miliar rupiah. Artinya memang masih ada potensi pendapatan negara yang berasal dari sektor digital tadi ya. Tinggal bagaimana ke depannya ini pemerintah menyiapkan infrastruktur dan juga pembangunan jaringan-jaringan untuk menunjang sektor digital tersebut. Kemudian pemerintah juga bisa memanfaatkan atau memaksimalkan potensi dari sektor pertanian, di mana beberapa waktu lalu kita juga sempat membahas mengenai sektor pertanian ya Pras ya. Dan ternyata untuk ekspor buah-buahan sendiri di masa pandemi COVID-19 ini menunjukkan adanya peningkatan, yang mana artinya kedua sektor tadi ya, pertanian dan juga digital ini juga bisa dimanfaatkan untuk mendanai negara di saat sektor-sektor lainnya ini mengalami kerugian atau penurunan pendapatan.
Ya, bisa dikatakan dua sektor ini yang cukup cemerlang begitu ya dalam menunjang pendapatan negara. Karena kita tahu tadi komoditas khususnya pertanian seperti kita bahas sebelumnya nanas, kemudian manggis ini ternyata cukup diminati ya oleh konsumen di luar negeri. Sehingga mau tidak mau juga ikut mendorong lagi dari sisi pendapatan dari kinerja ekspor komoditas perkebunan. Kemudian dari digital ya kita tahu juga pemerintah kan terus bagaimana memasyarakatkan go digital sehingga semua elemen mulai dari institusi pemerintahan bahkan UMKM pun disarankan untuk masuk ke dalam dunia digital dalam pemasarannya maupun dalam praktek sistem pembayaran. Jadi cashless ini akan menjadi hal yang biasa saja dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan tentunya dengan beragam aktivitas digital tadi ada pajak yang bisa dikenakan, Mangi. Jadi ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan oleh pemerintah juga ya untuk menghadapi dari pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tapi kalau kita lihat dengan jumlah seperti obligasi retail yang sudah ditawarkan Mangi ini jumlahnya juga tidak banyak loh. Bahkan kita bisa berinvestasi hanya mulai dari 1 juta batasannya kemudian sampai dengan 3 miliar rupiah. Jadi mungkin Mangi tertarik juga nih untuk menjadi investor dari obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ya. Ya, jadi memang di sepanjang tahun 2020 ini pemerintah berencana untuk mengeluarkan sekitar 6 SBN ya di sepanjang 2020 dan ternyata baru sekitar 3 SBN saja nih yang dikeluarkan hingga saat ini dan mungkin jika kedepannya pemerintah akan mengeluarkan seri-seri baru SBN-nya ini saya tertarik pastinya untuk membeli karena tadi seperti yang Pras sampaikan SBN ini tergolong aman untuk dijadikan investasi karena ditanggung oleh negara, Pras. Betul, Mangi. Dan ini juga semoga informasi yang sudah kita sampaikan bermanfaat tentunya untuk masyarakat investor maupun trader dan juga pemirsa IDX Channel secara umum begitu ya. Mangi, terima kasih banyak juga ini atas laporan dan data-data yang sudah kamu sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mangi. Terima kasih, Pras. Ya, pemirsa jam beranjak dari tempat Anda, di segmen berikutnya kita akan mengulas seperti apa sih obligasi-obligasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sesaat lagi.